Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemerintah memberikan pembagian perahu dan mesin ke Tinting. Nah, maka sistemnya di sini bahwa pembuatan perahu ini tukangnya berbeda-beda. Maka sistemnya sistem cabutan. Oke. Berada di Kuala Samboja Pasar Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaluran penilaian yang perwakilan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai Nabi, tuntunan dan panutan kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah Kecamatan Samboja mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan beberapa wakil Bupati Kota Kartanegara atas bantuan yang disalurkan pada hari ini. Ini adalah kesekian kalinya Pak Wakil menyerahkan bantuan untuk kelompok nelayan di Kecamatan Samboja, dan ini apresiasi dan tepuk tangan untuk beliau Pak Wakil. Tentunya bahwa penyerahan bantuan dalam merupakan wujud dari visi misi Bupati Kota Kartanegara bagaimana masyarakat Kutai bisa sejahtera dan bahagia. Dengan posisinya bahwa beliau buktikan bahwa apa yang disalurkan adalah merupakan janji beliau untuk para nelayan. Bagaimana bisa nelayan bisa sejahtera dan bahagia dengan memfasilitasi bantuan yang ada hari ini. Hari ini kurang lebih 190-an kapal yang diserahkan bersama mesin, tentu dalam luar biasa sekali, dan tentunya ini termasuk bantuan terbesar kalau kita menghitung di antara 18 kecamatan yang ada Samboja termasuk yang besar yang diserahkan hari ini. Dan inilah bagaimana kita setelah Wakil Bupati dan orang sini sendiri, orang Kuala rasa tentu perhatian beliau, dan inilah menjadi kebanggaan kita bahwa mudah-mudahan sama atas pemerintah Kecamatan Samboja, terima kasih sekali lagi bahwa pembangunan dan sarana prasarana fisik maupun non fisik yang selama semua berjalan telah tahun ini. Tahun ini anggaran luar biasa sekali yang disalurkan, dan kurang lebih kalau dihitung ya ratusan miliar yang sudah masuk untuk tahun 2022. Mudah-mudahan tahun depan kayaknya lebih banyak lagi bantuan yang masuk di Samboja, sampai kayaknya kelompok-kelompok yang ada sampai tidak ada lagi kelompok kita yang sampai mencari mana lagi kelompok yang mau dibantu, saking banyaknya bantuan tahun depan. Nah, ini jadi semangat kita bagaimana semangat nelayan warga kita bagaimana untuk bisa bangkit memperbaiki ekonomi kita dengan bantuan yang sasaran tepat yang disalurkan oleh pemerintah Kota Kartanegara lewat Dinas Perikanan dan Kelautan. Pada hari ini Pak Agus saya laporkan bahwa ada hari ini juga penyerahan bantuan BLT nelayan. Karena Samboja ada 1.120 daftar penerima bantuan nelayan, 350.000 satu bulan, ini per 3 bulan. Hari ini secara simbolis karena permasalahan administrasi verifikasi di kantor bank kan harus buka bank di Bank Kaltim itu masih 734 yang sudah terverifikasi. Masih ada kurang lebih 30 yang belum, dan ada kurang lebih 30 juga yang ada yang meninggal, ada orang yang tidak ada juga yang masih ditambah terus dan pada benar keluar. Pada ini sudah dikasih bantuan. Ini juga kendala. Jadi sudah ada 734 terverifikasi di bank dan 30 masih ada sementara proses. Sisanya ada beberapa orang yang memang masih belum mengurus secara administrasi karena harus diurus di Bank Kaltim untuk buka rekening. Terakhir saya ingatkan kembali bahwa penerima BLT nelayan terakhir tanggal 70 Desember penutupan. Jadi jangan salahkan pemerintah kalau nanti kok saya nggak dapat. Sementara BLT waktu masih ada kurang lebih 2 minggu ada hari ini. Terakhir tanggal 70 Desember untuk pengurusan administrasi rekening di Bank Kaltim. Saya ingatkan kembali Bapak sekalian hadir hari ini yang tahu namanya keluarganya disampaikan bahwa itu dapat bantuan gratis dari pemerintah 350 per bulan kali 3, lumayan untuk beli beras. Jadi sekali lagi itu pengantar saya, sekali lagi terima kasih banyak, dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Pak Wakil bahwa
untuk bantuan RT 50 juta untuk seluruh kecamatan Samboja. Progres kami insya Allah minggu depan kami nanti tinggal menunggu waktu Pak Wakil untuk penyerahan motor 244 motor untuk RT Vario 125. Nah ini ya. Dan itu pun nanti kami akan secara penyerahan secara besar-besaran seperti yang ada ini. Kami di kantor camat nanti 244 motor. Terus ke desa ada 4 desa sudah tersalurkan kurang lebih 300 motor yang akan kita bagikan untuk seluruh RT. Termasuk meja, kursi, lemari, kemudian arko, kemudian besi rumput, kemudian yang seperti ini setiap RT juga punya nanti, kemudian ATK, kemudian rumput ada juga rumput racun sehingga RT nggak susah lagi kalau mau kontrol tinggal pakai mesin rumput, kemudian tangki semprot semua sudah disiapkan dan itu sudah mulai tersalurkan di seluruh RT kurang lebih 300 RT di Kecamatan Samboja. Kami tinggal tunggu jadwal Pak Wakil untuk menyerahkan bantuan itu nanti di Kecamatan Sarasarempat untuk 244 motor Vario 125. Ini untuk RT. Ini adalah bukti bahwa janji Bupati dan Wakil Bupati untuk bagaimana RT bisa memfasilitasi melayani masyarakat dengan baik dengan pelayanan itu, bahwa kendaraan ini yang menjadi solusi dan tidak ada lagi RT nanti sudah punya kendaraan tidak mengurusi warganya. Nah ini artinya bahwa itu bagaimana pemerintah menyalurkan membantu 50 dan misalnya ke depan 50 miliar juga 50 juta juga RT akan tetap disalurkan lagi ke depan. Mungkin itu saya sampaikan. Selanjutnya kami arahan dari Pak Wakil Bupati untuk memberikan arahan kepada kami. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kecamatan Samboja. Untuk selanjutnya laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, yang kami hormati Ibu Anggota yang kami hormati Bapak Camat, Pak Sekam, Bapak Wakil Dinas Perhubungan, Pak Menko, Pak Kapolsek, Bapak Bupati, kemudian Kepala UPT Perikanan Payal, serta rekan-rekan yang layak sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore ini kita di halaman Fakultas ini bisa bertemu dalam rangkaian acara pembagian perahu dan juga mesin untuk para pembudidaya rumput laut. Untuk hari ini saya laporkan Pak Wakil Bupati bahwa bantuan ini untuk seluruh kelompok, kemudian setiap kelompok itu sebanyak 11 orang dan masing-masing mereka mendapatkan 1 mesin dan juga 1 perahu. Nah ini sebenarnya merupakan cara kami untuk memenuhi sarana dari proses pembudidaya rumput laut, di mana mereka ini mengalami kesulitan dalam hal mobilisasi. Jadi misalnya ketika mereka panen, mereka tidak ada perahu untuk mengangkut ke darat. Begitu juga nanti pada saat mereka mau melakukan penanganan. Jadi dengan alat dengan sarana yang dimiliki ini, kita bisa berharap nanti bahwa pengembangan rumput laut di Samboja ini bisa lebih berkembang lagi. Apalagi di rasa kami bahwa Samboja ini adalah fokus daripada budidaya rumput laut. Jadi sentranya memang di sini dengan sentralan untuk di kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di pesisir daripada Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian juga di Dinas Kelautan dan Perikanan juga selain bantuan daripada sarana seperti mesin dan juga kapal ini, juga kita membantu misalnya bibit rumput laut dan juga sarana peralatan yang lain. Cuma untuk hari ini yang kita serahkan untuk 99 orang tadi dari 9 kelompok itu adalah hanya untuk
14.480 nelayan seluruh total. Yang terverifikasi itu Pak sudah 11.807. Nah kemudian untuk tahap pertama ini insya Allah kita akan menyelesaikan itu sekitar 10.749. Nanti sembari ketika SK dari Bupati itu selesai Pak, kita di tahap pertama itu bisa menyalurkan. Nah dari sisanya tinggal sekitar 1.058 orang. Nah untuk Samboja sendiri itu dari 1.126 yang terverifikasi sebanyak 724. Kemudian yang sudah mendapatkan buku tabungan yang sudah dibuatkan tabungan sebanyak 303 dan yang sisanya masih dalam tahap penyelesaian lubang. Saya kira mudah-mudahan Pak di bulan Desember ini, di awal Desember, semua BMT ini bisa kita salurkan baik itu tahap pertama dan tahap kedua. Begitu saja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti saya mohon arahan Pak untuk pengembangan perikanan secara keseluruhan, baik untuk nelayan Pak dan juga untuk budidaya, terutama untuk pengembangan budidaya di laut. Terima kasih dari kami Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kepala satu mewakili dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kertanegara. Sambutan berikutnya sambutan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Ketua Sanggau dan Kasih Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati Kutai Kertanegara. Ini putra Bapak Ibu sekalian, ya, karena beliau adalah putra nelayan, saya yakin sama dengan Bapak Ibu, ya, yang hari ini telah membagikan berkah bantuan untuk para nelayan. Yang kami hormati Kepala Dinas atau mewakili Kepala Dinas Kelautan Kutai Kertanegara, Pak Camat serta Muspika yang kami hormati dan kami banggakan. Rekan-rekan sejawat saya, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, ada Bung Rendra dan Ibu Farida. Ya, beri aplaus buat wakil rakyat kita yang mau turun langsung bersama kita. Iya, karena pemilu masih jauh, biasanya agak jarang Pak. Ya, yang anggota dewan yang mau turun. Ini kalau ada anggota dewan turun, langsung rakyat ini excited luar biasa. Ya, kalau caleg biasa sekarang mulai merayap. Hati-hati. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk pembagian bantuan kepada nelayan. Ya. Salawat serta salam mari kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Pak Wakil Bupati yang kami hormati, ini sebuah momentum yang luar biasa. Saya sering Pak keliling dengan Pak Wakil Bupati mengikuti beberapa tempat kegiatan, dan hari ini saya lihat bantuan dari pemerintah kabupaten untuk para nelayan. Ini adalah bantuan yang cukup besar dan bahkan saya melihat ini yang terbesar. Ya, karena apa? Ya, saya yakin karena kecintaan Pak Wakil Bupati kepada para nelayan di Samboja. Ya, karena beliau memang ya putra Samboja sama dengan kami. Ya. Memang kalau Bupati, Pak Wakil Bupati ini dipikir kalau saya dari gunung, saya dari Samboja di daerah gunung, sehingga bidang beliau memang nelayan. Jadi wajar kalau kemudian membesarkan nelayan, mensejahterakan nelayan itu sama dengan mensejahterakan orang tua beliau sendiri. Mungkin begitulah kira-kira ya. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau saya dengar informasinya tadi dari DKP akan yang akan dibagikan hari ini cukup banyak. Saya hanya berpesan kepada Bapak sekalian untuk ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kita para nelayan. Bersyukur kita karena ada wakil bupati dan bupati yang peduli terhadap kita. Ini sekian puluh tahun barangkali kita tunggu, ya alhamdulillah baru kali ini. Ya,
kita bisa mendapatkan ini. Saya pikir pilihan kita kemarin tidak salah, gitu Pak ya. Betul. Saya sendiri hari ini ikut keliling bersama beliau ini dalam rangka memastikan apa yang program-program beliau yang sudah beliau canangkan ini betul-betul terlaksana. Kebetulan saya atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan juga atas nama pimpinan partai Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan ingin memantau secara langsung, karena Bupati dan Wakil Bupati kita adalah warga PDI Perjuangan, ya, kader PDI Perjuangan. Kita ingin memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan betul-betul menyentuh rakyat. Dan hari ini terbukti, hari ini kita rasakan bersama, sudah langsung memberikan bantuan kepada para nelayan. Insya Allah manfaat Pak ya. Manfaat nggak kira-kira Pak? Apalagi kira-kira yang mau dibutuhkan? Ya, masih banyak. Masih banyak. Ya, oke, silakan. Ini bukan bantuan terakhir Pak, tenang saja. Ini bukan bantuan terakhir. Tapi akan banyak sekali bantuan-bantuan yang lain. Tadi Pak Camat juga sudah sampaikan. Kepala Dinas juga sudah sampaikan. Akan ada program-program berikutnya. Selama kita satu kita syukuri apa pemberian kita yang diberikan kita hari ini. Kalau kita syukuri, insya Allah nikmatnya akan bertambah, ya enggak? Nah kemudian kita dengan cara apa mensyukuri? Kita manfaatkan seoptimal mungkin dan juga kita jaga, kita rawat. Ini jangan mentang-mentang kapal bantuan biar aja rusak-rusak. Kalau nggak kita jaga, yang rugi kita juga. Kalau kita bisa jaga, bisa rawat, kita bisa maksimalkan dan rasa syukur itu ada, insya Allah nanti Pak Bupati, Wakil Bupati akan berikan lagi bantuan lagi. Banyak sekali program-program yang sudah beliau canangkan untuk para nelayan. Saya paham betul dan saya hari ini ingin betul-betul membuktikan dan alhamdulillah ini terbukti. Dan syukur yang luar biasa saya sampaikan juga di hadapan Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Wakil Bupati ini terus bekerja bersama masyarakat, terus bekerja bersama rakyat. Saya yakin rakyat merindukan kerja-kerja Pak Wakil Bupati seperti ini untuk di masa-masa yang akan datang. Ya. Jadi bukan hari ini saja. Dilanjutkan nggak Pak Wakil Bupati ini Pak nantinya? Lanjut ya. Amin. Kita berdoa semua ya. Kita bantu semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Wakil DPRD Provinsi Pak Samsul. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati sahabat-sahabat kami, sesama pelayan masyarakat, sesama petugas masyarakat. Hadir di sini Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Samsul. Beliau juga putra Samboja, Bapak Ibu sekalian. Putra Samboja mewakili suara-suara Bapak Ibu sekalian di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wakil Ketua DPRD. Kebetulan kami sekarang sama Pak. Kami sama-sama pengurus partai dari PDI Perjuangan. Merdeka! Yang kami hormati teman-teman saya juga kemarin di anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2019, Bapak Ibu sekalian juga kemarin sempat mendukung saya di legislatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 bersama dengan teman-teman DPRD. Hadir di sini Ibu Farida Rustam, Putri Yasmin Samboja juga Bapak Ibu sekalian. Diingati mukanya Bapak Ibu sekalian. Ibu Farida ini Putri Samboja dan sekarang berada di Komisi 4 Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengurus pendidikan dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Yang hadir juga sahabat saya Bapak Hairendra dari Dapur 5. Dapur 5 itu jangan Lokulu. Nah beliau sahabat saya juga di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekarang di Komisi Dinas Perhubungan ada Pak Minto mewakili Kepala Dinas Pak Junaidi yang berhalangan hadir hari ini. Yang kami hormati Pak Camat beserta unsur tingkat kecamatan Samboja yang mewakili Bapak dan Pramu dan mewakili Bapak Kapolsek. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya wilayah kecamatan di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Agustori hadir juga di sini. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kelurahan Kuala Samboja
Pak Wandi sudah kenal semua pasti. Sudah kenal Pak ya? Oke. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya aturkan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir sore hari ini mendapatkan syafaat dari beliau waktu kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan program-program pemerintahan, program-program janji-janji yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kota Kartanegara tahun 2021-2026. Apa itu RPJMD? RPJMD itu perda, sudah diperdakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 yang berisikan janji-janjinya Bapak Edi Damansyah dan janji-janjinya Rendy Solihin waktu tahun 2020 kemarin pas Bapak Ibu sekalian mencoblos. Nah itu dia tertuang dalam RPJMD kita Kartanegara itu ada 23 Pak, 23 janji-janji Edi Damansyah dan Rendy Solihin, dan 10 diantaranya merupakan program prioritas yang wajib kami selesaikan sebelum akhir periode kami menjabat. Nah 23 program janji kami itu sebenarnya wakil bupati itu bisa menyelesaikan dalam waktu 5 tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk periode kali ini agak berbeda sedikit. Apa perbedaannya? Karena akan diadakan pilkada serentak tahun 2024 yang harusnya pilkada kami itu tahun 2026. Jadi kami kehilangan 24 bulan untuk menuntaskan janji-janji kami. Kami punya 36 bulan saja Bapak Ibu sekalian untuk menuntaskan seluruh janji-janji kampanye waktu tahun 2020 kemarin. Nah hari ini salah satunya program prioritas yang dijanjikan Edi Damansyah dan Rendy Solihin yaitu 25.000 bantuan langsung kepada nelayan produktif se-Kabupaten Kota Kartanegara. Jadi Bapak Ibu sekalian ada 25.000 nelayan seperti profesi Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini yang harus kami berikan bantuan langsung. Mau bantuannya berupa perahu, mau berupa mesin, mau berupa alat tangkap, mau rehab empang, mau bantuan ekskavator di tambak, bibit dan lain sebagainya. Itu harus kami selesaikan dalam waktu 36 bulan. Karena bukan hanya berdosa kami Pak kalau kami tidak menuntaskan itu, tapi kami juga sudah mengikuti peraturan daerah yang sudah ditetapkan bersama dengan legislatif Kabupaten Kota Kartanegara. Jadi hari ini adalah salah satu realisasi program janji-janji Edi dan Rendy tahun 2020 kemarin. Nah, apa progresnya? Bagaimana progresnya 25 nelayan produktif, 25.000 nelayan produktif? 2021 perubahan kami sudah menuntaskan sebanyak 7.000 nelayan yang mendapatkan bantuan Pak, bantuan langsung. Pada saat itu ada kurang lebih 50 juta bibit yang kami berikan, baik bibit ikan, bibit udang rindu, bibit taname dan lain sebagainya, kapal, perahu dan mesin. Tahun 2022 ini termasuk yang Bapak Ibu sekalian terima hari ini ada kurang lebih 8.500 nelayan yang akan kami bantu pada tahun 2022. Tahun ini ada 80 juta bibit Pak, 80 juta ekor bibit yang akan kami serahkan. Seminggu yang lalu bersama dengan rekan-rekan sekalian juga kami menyerahkan di Muara Jawa. Itu ada 144 mesin genteng, ada 8 juta bibit udang rindu, ada penyerahan bantuan rehab tambak dan lain sebagainya. Dan hari ini di salah satu dari 8.500 yang akan kita realisasikan 2022, hari ini akan kami serahkan secara simbolis. Nah, jadi PR kami Edi dan Rendy tahun 2023 itu masih ada kurang lebih, tadi 2021 7.000, 2022 8.500, berarti tahun 2023 itu kurang lebih ada 9.500 nelayan yang akan kami bantu Pak. Tapi jangan khawatir, karena kami sudah bersama DPRD menyepakati anggaran APBD Kota Kartanegara tahun 2023. Dan untuk nelayan
di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah dialokasikan sebesar 230 miliar. Bapak Ibu sekalian, ini terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara. 230 miliar itu bukan angka yang kecil Bapak Ibu sekalian. 230 miliar itu semuanya akan dibelanjakan untuk perahu, untuk mesin, untuk alat tambak, untuk bibit rumput laut, untuk palu rumput laut, dan lain sebagainya keperluan nelayan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak perlu khawatir. Apa keunggulannya Pak ketika tidak ditetapkan? Semua bantuan berkaitan dengan rumput laut akan turun ke wilayah kita. Tidak perlu khawatir. Bapak Ibu sekalian akan diperhatikan khusus oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di bidang rumput laut. Tahun ini kurang lebih ada 5 miliar Pak yang kami alokasikan, dapat 99 mesin dan perahu, dapat juga kurang lebih 20 mesin tempel, dapat juga beberapa bantuan lainnya yang akan kami serahkan di tahun 2022. 2023 ada belasan miliar Pak, ada belasan miliar yang sudah kami siapkan. Kurang lebih ada 200 petani rumput laut yang akan dapat perahu dengan mesinnya, akan ada puluhan mesin tempel lagi, termasuk untuk bagang cengkil, itu akan ada bantuan lampu dan lain sebagainya. Semua Pak, semua termasuk bantuan bibit rumput laut 1,5 miliar akan kami berikan kepada masyarakat di 2 kelurahan. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Camat, sampai susah kami cari kelompoknya Pak, sampai susah kelompoknya, bingung yang mana lagi yang belum, karena memang masih banyak sekali saudara-saudara kita yang petani ini tidak berani untuk membentuk satu kelompok, karena memang pengalamannya banyak yang sudah 5 tahun, 10 tahun bikin kelompok sampai sekarang belum dapat bantuannya. Tapi insya Allah dengan ditetapkannya Kuala Samboja dan Tanjung Harapan sebagai kelurahan desa rumput laut, budidaya rumput laut akan diperhatikan baik dalam infrastruktur, bantuan, dan pengendalian dalam bentuk ini sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait pengembangan rumput laut di wilayah ini. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan perikanan tadi itu yang saya ingin sampaikan. Nanti kita akan adakan sesi dialog, siapkan aja usulan-usulan kita, saya nanti akan tanyakan perwakilan 3 orang, nanti boleh disampaikan apa yang kita butuhkan di tahun 2023 atau seterusnya. Nah selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, faktor atau variabel yang paling penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara itu apa? Yaitu infrastruktur Pak. Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Kartanegara itu juga menjadi satu program prioritas dari Danansa dan Rendy Solihin sampai aku periode kami menjabat. Perlu saya sampaikan pembangunan yang akan hadir di wilayah Kecamatan Samboja tahun 2022 dan 2023. Nah begitu juga dengan pembangunan SPBN Pak. SPBN tadi teman-teman dari Dinas Perikanan menyampaikan kepada saya bahwa sudah sampai ke pusat, sudah proses pengurusannya. Insya Allah juga ditetapkan Samboja juga yang dapat tepatnya para Samboja yang dapat SPBN. Mudah-mudahan, cuma kalau SPBN itu anggarannya bukan dari pemerintah kabupaten Pak. Jadi kita tunggu saja dan tetap teman-teman Dinas Perikanan itu akan mengejar terus supaya dilaksanakan di Kecamatan Samboja, khususnya Kuala Samboja. Nah jadi dermaga nanti sudah ada. Kenapa dermaga itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Karena ada wacana besar pembangunan lainnya, yaitu jembatan Kendar Kuala Samboja. Insya Allah nanti kayak kondisinya itu seperti Manggar Pak. Ada 2 jembatannya Kuala Samboja. Karena kita tahu jembatan sekarang itu tidak bisa di ini Pak. Satu Artinya satu arus. kondisinya sangat sempit dan memang mobilitas kendaraan yang melalui jalan provinsi Kecamatan Samboja ini sangat tinggi karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga memang diperlukan jembatan Pak untuk antisipasi. Insya Allah nanti Pak Samsun langsung yang mengawal, karena perlu Bapak Ibu sekalian ketahui jalan dari Balikpapan sampai ke Talaran melalui pesisir Kutai Kartanegara itu semuanya adalah kewenangan provinsi Pak. Beda halnya kalau Bapak tanya jalan dari Simpangan sampai ke Tanjung Harapan sampai ke Gerbang itu jalan kabupaten. Nah siapa yang biayai jalan kabupaten ya kabupaten. Kalau jalan di depan ini Pak jalan provinsi. Tapi jangan khawatir,
kemarin kami sudah diskusi dengan Pak Samsun dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah tahun 2022 ini Pak, sampai akhir tahun, jalan Pasar Subuh dari Balikpapan sampai ke Pemedas, tepatnya di Pantai Duta, itu insya Allah mulus Pak. Perlu bersabar sedikit. Sekarang Bapak Ibu sekalian sudah lihat progres pengerjaannya. Insya Allah jalan dari Rumah Sakit Samboja sampai Pasar Subuh itu sudah dialokasikan kurang lebih 40 miliar Pak, 40 miliar rupiah. Bahkan dari depannya pom bensin Pemedas sampai ke Pantai Duta juga itu sudah dianggarkan. Insya Allah mulus Pak sampai ke Pantai Duta. Nah, bagaimana dengan Pantai Duta ke Muara Jaya? Itu tahun 2023 Pak. Tahun 2023 itu sudah masuk dalam prioritas anggaran yang akan dikerjakan oleh Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau Bapak lewat dari Muara Jaya ke sana-sana, bisa dilihat sekarang Pak, sudah hampir mulus semua. Sudah mirip kalau Pak kita lewat sana. Insya Allah, janji kami akan terus mengawal pembangunan jalan provinsi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara supaya mendapat perhatian lebih dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dari Balikpapan sampai ke Palaran lewat jalur pesisir tahun 2024 itu sudah mulus Pak. Kita perlu bersabar dan kita perlu dukung, kita perlu mendukung semua program yang sudah dilaksanakan. Termasuk pembebasan lahan tahun 2022 ini untuk jembatan Pak. Itu ada 11 rumah yang kena. Nah, saya dengar belum ketemu di harganya. Sebenarnya kalau secara aturan Pak, dari khas jalan berapa meter itu masih punya pemerintah. Tidak ada ganti rugi. Nah, ini bukan ganti rugi Pak, ini ganti untung namanya. Ganti untung oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mau diganti untung kepada masyarakat 11 rumah yang ada di seberang sana, untuk pembangunan jembatan kembar yang insya Allah disegerakan pembangunannya. Nah, selain daripada itu, Kuala Samboja Bapak Ibu sekalian, RT 7 itu sudah masuk anggaran kurang lebih 5 miliar untuk jembatannya. Kami harap nanti mobil bisa masuk sampai ke dalam. Itu cita-cita, itu cita-cita kami. Dan tahun depan sudah masuk juga anggarannya kurang lebih 4 miliar untuk turap dan jalan sampai ke Langgar dan mungkin belok kiri Pak. Yang mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya kita bisa lanjutkan terus supaya mobil itu Pak bisa sudah masuk dari depan sini sampai ke SD Negeri 4 mudah-mudahan. Nah, tapi secara bertahap kita akan kerjakan pembangunan jembatan tadi yang paling penting, karena kalau jembatan itu tidak berbesari tidak akan mungkin mobil bisa masuk sampai dalam. Jadi masyarakat kita yang ada di dalam sudah enak kan kalau mau punya mobil bisa punya parkiran sendiri depan rumah masing-masing. Itu cita-cita kami. Nah, selain daripada itu, pembangunan di wilayah Kuala Samboja masih ditanya Pak. Bertanya banyak sekali pembangunan di Kuala Samboja ini. Bahkan kita juga ada dermaga agresi Pak yang akan dilaksanakan sebesar 60 miliar rupiah. 60 miliar di tahun 2023 itu kurang lebih panjangnya 1 kilometer ke laut Pak. 1 kilometer ke laut yang itu nanti suasananya bisa dibilang itu sebagai penahan sedimentasi. Jadi kapal nelayan ini sudah tidak ada lagi waktu kerjanya, 24 jam bisa bolak-balik. Kenapa? Tidak perlu lagi normalisasi karena sudah ada penanganan abrasi sepanjang 1 km keluar muara sana. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat Pelabuhan Bajoe mungkin mirip-mirip seperti itu. Kuala Samboja nanti mungkin mirip-mirip seperti Pelabuhan Bajoe yang ada di Bone. 1 km akan keluar ke sana. Insya Allah akan dikerjakan dalam 1 tahun periode di tahun 2023 mendatang. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembangunan karena mulai dari Handulusi di Kelurahan Kuala Samboja ini itu insya Allah terbangun semua. Jangan khawatir, sampaikan aja pada saudara-saudara kita semua bahwa tidak perlu khawatir lagi. Kecamatan-kecamatan yang ada di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mendapatkan solusi yang sesuai dengan yang sering biasa disampaikan oleh masyarakat pesisir. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya ingin menekankan tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, ada program lain yang menjadi prioritas kita, bantuan 50 juta per RT per tahun. Tahun ini sudah kami serahkan kepada kurang lebih 3.000 RT yang ada di Kutai Kartanegara. Sebagian besar itu adalah kendaraan operasional RT.
Jadi kurang lebih tahun 2022 ini ada 3.000 motor Pak yang kami serahkan kepada seluruh RT yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu sekalian, jangan protes sama RT-nya. Wah enak betul RT ini dapat motor. Jangan begitu Pak. Karena kalau Bapak Ibu sekalian perlu apa-apa di lingkungan Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin datangin Pak Camat, tidak mungkin datangin Pak Lurah langsung. Pasti yang dipanggil duluan RT. Jadi biar bagaimanapun ini adalah menunjang Pak, menunjang kinerja RT se-Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang menjadi prioritas Pak. Sehingga efektivitas dan kinerja RT dia akan datang itu jauh lebih baik. Itu harapan kami. Nah biasa kan Pak RT ini dicari kalau sudah menjelang waktu-waktu. Kita itu tidak mungkin beli motor lagi. Bisa dipakai untuk kegiatan gotong royong di RT kita. Ada yang kita 50 juta kok, ngapain minta si caleg B? Ya, jangan dipakai nikah lagi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dana 50 juta per RT per tahun insya Allah akan terus kami laksanakan sampai akhir periode kami menjabat. Tapi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, program 25.000 nelayan produktif, program 50 juta per RT per tahun itu hanya sampai 2024. Jangan tagih kami di tahun 2025 Pak. Itu hanya sampai 2024 Pak. Tidak pernah ada dipakai Bupati punya program 25.000 bantuan nelayan produktif Pak. Ini 3 tahun ke depan dari 2021 sampai 2024 insya Allah ribuan bantuan nelayan itu akan terus kami distribusikan. Tapi sekali lagi Pak, ini hanya sampai 2024. Pak RT nanti 50 jutanya sampai 2024 aja Pak RT. Betul. Kalau mau lanjut bisa jadi 100 juta per tahun untuk masyarakat RT-nya. Tidak menutup kemungkinan Pak. Semua itu berdasarkan perhitungan teknokrat, perhitungan segala perhitungan yang sudah kami hitung baik-baik. Ada beberapa kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Timur juga sama programnya Pak. Ada yang jambu 300 juta per RT per tahun. Ada nggak Pak Samsun ya? Tapi sampai hari ini belum jalan Pak. Kutai Kartanegara satu-satunya kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berhasil menjalankan program 50 juta per RT per tahun. Cuma Kutai Kartanegara Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita sesuaikan dari awal Pak. Sebenarnya kalau kami mengomong 200 juta per tahun, kemampuan APBD Kutai Kartanegara itu sangat cukup. Cuma kita tidak mau Pak. Jangan sampai kita ngomong 200 juta tapi tidak buat realisasi. Ngomong 50 juta tapi pasti santai. Dan alhamdulillah tahun 2022 sudah mulai berjalan. Ya, ya, Bapak Ibu sekalian tadi saya ada lupa sampaikan sedikit. Tadi terkait dengan BLT yang disampaikan bahwa nanti ada kurang lebih 1.100 nelayan di Kecamatan Samboja yang mendapat bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp1.050.000 untuk 3 bulan, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Kami sudah alokasikan 15 miliar rupiah untuk 14.000 nelayan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, 1.000 lebih itu ada di Kecamatan Samboja. Nah, Kuala ada 400 orang Pak. Nah, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat Pak? Yang tidak dapat pasti belum terdaftar di Pusika. Nah, bagaimana caranya terdaftar? Pak Lurah, bantuin Pak. Siapa yang belum terdaftar? Di sini ada yang belum dapat bantuannya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, belum dapat kan? Ini subsidi solar Pak. Harga solar naik, inflasi tinggi. Kami dapat perintah langsung dari pusat untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu bantuan langsung yang kami berikan, uang cash Pak. Dalam buku rekening langsung Rp1.050.000. 1 bulannya Rp350.000. Segera daftarkan Pak. Nanti Pak Lurah bantuin fasilitasi, segera daftarkan. Karena kita tidak tahu kondisi Indonesia di tahun 2023. Kita tidak tahu kondisi perekonomian.
bisa saja ini terus berjalan. Kalau bantuan ini adalah di tahun depan Bapak belum terdaftar, bisa dipastikan Bapak tidak akan dapat bantuan manfaatnya langsung. Nah, tahun ini ada sudah 400 warga kita di Kuala Samboja yang dapat bantuan langsung dan 1.100 di Kecamatan Samboja yang dapat Rp1.050.000. Berarti ada 1 miliar lebih Pak yang kami berikan untuk masyarakat Kecamatan Samboja di tahun ini secara cash langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Ya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini saya mau sesi tanya jawab ya, sedikit. Siapa tahu ada yang Bapak Ibu sekalian ingin sampaikan usulan-usulan yang mungkin luput dari perhatian kami agar disampaikan pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi untuk tepuk tangan untuk buat Bapak Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Baik Bapak-Bapak, langsung sesi dialog. Mungkin ada dari Bapak-Bapak yang ingin menanyakan. Di sini ada Bapak Wakil Bupati, ada Samsun, DPRD, ada juga wakil kita, ada Pak Camat. Silakan Bapak-Bapak yang mau nanya. Usulan boleh juga Pak, usulan boleh, tanya apa, jadi siapa tahu kan. 3 pertanyaan pertama, 3 pertanyaan. Alhamdulillah aku dapat nomor 15. Dapat nomor 15 undian. Alhamdulillah. Nomor 15.